Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai air. Aduh, keren, salah guys. Oh, betul. Tar dulu guys, salah. Bang, Ya udah tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai airport lightning marking and signage. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kelompok saya, yaitu yang pertama ada Muhammad Fikri Fadila, dan yang kedua ada Muhammad Rafli, dan yang ketiga ada Raihana, dan 4 Tomo, 5 Maulidia, 6 Ruh Putri, dan dengan saya sendiri Aprilia Nurcantika Putri. Di sini ada materi subbabnya. Yang pertama ada the requirement for visual aids, approach lighting, visual approach slope aids, there's halt lighting, runway, and taxiway marking, and chain taxiway marking. Di sini ada introduction. Alat bantu visual membantu pilot dalam pendekatan ke bandara, serta navigasi di sekitar lapangan terbang dan merupakan elemen penting dari infrastruktur bandara. Dengan demikian, fasilitas ini memerlukan perencanaan yang tepat dan desain yang tepat. Fasilitas ini dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu pencahayaan, penandaan, dan rambu. Pencahayaan selanjutnya dikategorikan sebagai salah satu pendekatan penerangan atau penerangan permukaan. Di sini ada persyaratan untuk alat bantu visual. Landasan pacu untuk pesawat konvensional selalu tampak sebagai jalur baris sempit yang panjang dengan sisi lurus dan bebas dari rintangan. Oleh karena itu, dapat menjadi mudah diidentifikasi dari jarak jauh atau dengan terbang di atas lapangan. Karena itu, pandangan perspektif landasan pacu dan referensi mengidentifikasi lainnya, landmarks, digunakan oleh pilot sebagai alat bantu visual untuk orientasi ketika mereka mendekati bandara untuk mendarat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ruh Putri. The airport beacon atau suar bandara. Beacon dinyalakan untuk menandai bandara. Mereka dirancang untuk menghasilkan sinar horizontal dan vertikal sempit dari cahaya intensitas tinggi yang diputar sekitar sumbu vertikal, sehingga menghasilkan sekitar 12 kilatan per menit untuk bandara sipil dan 18 kedipan per menit untuk militer bandara. Berkedip dengan durasi yang terlihat jelas setidaknya 0,15 detik. Disusun dalam urutan putih hijau untuk bandara darat dan urutan kuning putih untuk area pendaratan di atas air. Operasi pendaratan pesawat. Selama operasi pendaratan, pilot harus mengendalikan dan mengkoordinasikan ke 6 derajat kebebasan pesawat sehingga membawa pesawat ke dalam kebetulan dengan pendekatan yang diinginkan atau jalur referensi ke titik pendaratan di landasan pacu. Untuk melakukan ini, pilot memerlukan informasi terjemah mengenai keselarasan, ketinggian, dan jarak pesawat, informasi rotasi tentang pitch, yaw, dan roll, dan informasi mengenai tingkat penurunan dan tingkat penutupan dengan jalur yang diinginkan. Pencahayaan obstruksi. Semua struktur yang menimbulkan bahaya bagi pesawat terbang dalam penerbangan atau selama pendaratan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rafli.
alignment guidance atau panduan alignment. Pilot harus tahu di mana pesawat mereka berada sehubungan dengan penempatan dislokasi lateral dari garis tengah landasan pacu. Sebagian besar landasan pacu berasal dari lebar 75 hingga 200 kaki dan panjang dari 3.000 hingga 12.000 kaki. Jadi setiap landasan pacu adalah pita sempit panjang ketika pertama kali dilihat dari beberapa ribu kaki di atas. Panduan penyelarasan yang dominan berasal dari garis memanjang yang merupakan garis tengah dan tepi landasan pacu. Height information atau informasi ketinggian. Estimasi ketinggian di atas tanah dari isyarat visual adalah salah satu penilaian yang paling sulit bagi pilot. Itu tidak mungkin untuk memberikan informasi ketinggian yang baik dari sistem pencahayaan pendekatan. Akibatnya, sumber informasi ketinggian terbaik adalah instrumentasi di pesawat. Namun, penggunaan instrumen ini sering membutuhkan ketersediaan teknologi navigasi berbasis darat atau satelit yang berpresisi. Banyak bandara tidak memiliki teknologi seperti itu. Dan di bandara lainnya hanya memberikan panduan pendekatan lateral ke landasan pacu tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lalu ada Pak Fikri. Approach lightning. Approach lightning sistem ALS dirancang khusus untuk menyediakan panduan untuk pesawat yang mendekati landasan pacu tertentu di bawah waktu malam atau kondisi visibilitas rendah lainnya. Saat dalam kondisi malam hari dimungkinkan untuk melihat sistem pencahayaan pendekatan dari beberapa mil jauhnya. Di bawah kondisi visibilitas rendah lainnya seperti kabut, bahkan sistem ALS yang paling intens mungkin hanya terlihat dari sedikit 2.500 kaki dari ambang landasan pacu. Konfigurasi sistem. Konfigurasi yang telah diadopsi oleh sistem Calvert telah banyak digunakan di Eropa dan lainnya bagian dunia. Sistem kategori 2 dan kategori 3 ICAO dan 4 konfigurasi sistem yang telah diadopsi oleh FAA di Amerika Serikat. FAA menerbitkan kriteria pembentukan sistem pencahayaan, pendekatan, dan fasilitas navigasi lainnya di bandar udara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rayana. Visual approach atau approach slope aid. Alat bantu kemiringan pendekatan visual adalah sistem pencahayaan yang dirancang untuk menyediakan ukuran panduan vertikal untuk pesawat yang mendekati tertentu landasan pacu. Prinsip dari alat bantu ini adalah untuk memberikan identifikasi berbasis warna kepada pilot yang menunjukkan variasinya dari ketinggian yang diinginkan dan tingkat penurunannya saat melakukan pendekatan. Dua visual yang paling umum alat bantu kemiringan pendekatan adalah the Visual Approach Slope Indicator atau VASI dan the Decrease Approach Path Indicator atau PAPI. Selanjutnya ada Precision Approach Path Indicator atau indikator jalur pendekatan presisi. FAA saat ini lebih memilih penggunaan jenis lain dari indikator pendekatan visual yang disebut indikator Precision Approach Path Indicator atau PAPI. Sistem ini memberikan indikasi yang lebih tepat kepada pilot dari jalur pendekatan pesawat dan hanya menggunakan satu bar dibandingkan dengan minimal 2 yang disyaratkan oleh sistem PASI. Diagram skematis sistem PAPI. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia. There's hot lightning. Selama pendekatan akhir untuk pendaratan, pilot harus membuat keputusan untuk selesaikan pendaratan atau jalankan pendekatan yang terlewat. Identifikasi ambang batas merupakan faktor utama dalam keputusan percontohan untuk mendarat atau tidak ke darat. Untuk alasan ini, wilayah di dekat ambang batas diberikan khusus pertimbangan pencahayaan. Runway lighting. Setelah melewati ambang batas, pilot harus menyelesaikan touchdown dan meluncurkan di landasan pacu. Alat bantu visual landasan pacu untuk fase pendaratan ini dirancang untuk memberikan informasi kepada pilot tentang penyelarasan, lateral perpindahan, gulungan, dan jarak. Lampu diatur untuk membentuk pola
visual yang dapat dengan mudah ditafsirkan oleh pilot. Pada awalnya pendaratan malam dilakukan dengan lampu sorot sang jenderal daerah. Berbagai jenis perangkat pencahayaan digunakan termasuk lampu depan mobil, lampu busur, dan lampu pencarian. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tomo. Runway edge light atau lampu tepi landasan pacu. Sistem pencahayaan tepi landasan pacu menguraikan tepi landasan pacu selama malam hari dan kondisi jarak pandang yang berkurang. Lampu tepi landasan pacu diklasifikasikan berdasarkan intensitas tinggi atau HIRL, intensitas sedang MIRL, dan intensitas rendah atau LIRL. Selanjutnya ada runway centerline dan touchdown zone light. Saat pesawat melintasi lampu pendekatan, pilot melihat sumber cahaya yang relatif terang di garis tengah landasan pacu yang diperpanjang. Di atas ambang landasan pacu, pilot terus melihat sepanjang garis tengah. Tetapi sumber panduan utama, yaitu lampu tepi landasan pacu, telah bergerak jauh ke setiap sisi dalam pandangan periferal mereka. Selanjutnya ada runway identifier lights. Runway and identifier lights atau REIL dipasang di bandara di mana tidak ada lampu pendekatan untuk memberi pilot identifikasi visual positif dari ujung pendekatan landasan pacu. Selanjutnya ada taxiway lighting. Baik setelah mendarat atau dalam perjalanan lepas landas, pilot harus menggerakkan pesawat di darat pada sistem taxiway dan dari terminal dan area hanggar. Sistem penerbangan taxiway disediakan untuk taxiway pada malam hari dan juga pada siang hari saat jarak pandang sangat buruk, khususnya di bandara layanan komersial. Pedoman keseluruhan berikut harus diterapkan dalam menentukan persyaratan alat bantu visual penerangan, penandaan, dan tanda tangan untuk taxiway. Yang pertama yaitu untuk menghindari kebingungan dengan landasan pacu, taxiway harus diidentifikasi dengan jelas. Yang kedua, panduan visual yang memadai di sepanjang taxiway harus tersedia. Yang ketiga, rute lengkap taxiway dari runway hingga apron dan dari apron ke runway harus mudah diidentifikasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rapli. Taxiway edge light. Taxiway edge light adalah lampu dua arah berwarna biru yang ditinggikan. Biasanya terletak pada interval tidak lebih dari 200 kaki di kedua sisi taxiway. Jarak yang tepat dipengaruhi oleh tata letak fisik dari taxiway. Berikutnya adalah runway guard lights. Runway guard lights atau RGLS adalah lampu di dalam perkerasan yang terletak di taxiway. Di persimpangan landasan pacu untuk memperingatkan pilot dan operator kendaraan darat lapangan terbang bahwa mereka akan memasuki landasan pacu yang aktif. RGL ini terletak di seberang taxiway. Kira-kira 2 taksi dari pintu masuk landasan pacu berjarak sekitar 10 kaki. Lalu ada runway stop bar. Lampu runway stop bar adalah lampu in pavement pada taxiway di persimpangan dengan runway. Lampu stop bar runway di dalam perkerasan biasanya dipasang bersamaan dengan lampu runway guard yang ditinggikan yang terletak di luar lebar perkerasan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Lu Putri. Runway and taxiway marking. Untuk membantu pilot dalam memandu pesawat di landas pacu dan taxiway, trotoar ditandai dengan garis dan angka. Tanda-tanda ini bermanfaat terutama pada siang hari dan senja
Pada malam hari, lampu digunakan untuk memandu pilot dalam mendarat dan bermanuver di bandara. Warna putih digunakan untuk semua marka pada runway dan warna kuning digunakan pada taxiway dan approach. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fikri. Centerline energy marking. Garis tengah taxiway ditandai dengan satu garis kuning 6 inci yang terus-menerus. Pada belokan taxiway, marka taxiway centerline berlanjut dari bagian lurus taxiway pada jarak konstan dari tepi luar belokan. Taxiway hold marking. Untuk persimpangan taxiway di mana terdapat kebutuhan operasional untuk menahan pesawat, garis holding kuning putus-putus ditempatkan tegak lurus dan melintas garis tengah kedua taxiway ketika taxiway memotong landasan pacu atau taxiway memasuki area kritis sistem pendaratan instrumen. Holding line ditempatkan di seberang taxiway. Taxiway holders. Di beberapa area di lapangan terbang tepi taxiway mungkin tidak terdefinisi dengan baik karena berdekatan dengan area perkerasan dengan area lainnya seperti apron dan holding by runways. FAA telah mengelompokkan landasan pacu untuk tujuan penandaan menjadi 3 kelas. 1. Landasan pacu visual atau landasan pacu dasar. 2. Landasan pacu instrumen dan presisi. 3. Landasan pacu instrumen presisi. Runway designators. Ujung setiap landasan pacu ditandai dengan angka yang dikenal sebagai penunjuk landasan pacu yang menunjukkan perkiraan azimut magnetik atau searah jarum jam dari utara magnet. Landasan pacu ke arah operasi penandaan diberikan pada 10 terdekat dengan digit terakhir dihilangkan. Runway threshold marking. Marka ambang batas runway terdiri dari 2 rangkaian garis putih. Masing-masing strip memiliki panjang 150 kaki dan lebar 5,35 kaki, dipisahkan di sekitar garis tengah landasan pacu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tomu. Centerline marking. Marka runway centerline berwarna putih terletak di garis tengah runway dan terdiri dari garis-garis dan celah dengan jarak yang seragam. Panjang garisnya 120 kaki dan celahnya 80 kaki. Tujuan dari marka runway centerline adalah untuk menunjukkan kepada pilot pusat landasan pacu untuk memberikan panduan penyelarasan saat mendarat dan lepas landas. Lalu ada placement marking. Beberapa landasan pacu bandara memiliki stopway yang hanya dirancang untuk mendukung pesawat selama lepas landas yang jarang dibatalkan atau overruns pendaratan dan tidak dirancang sebagai pengerasan kekuatan penuh karena area beraspal ini tidak dirancang untuk menopang pesawat terbang namun mungkin terlihat dirancang sedemikian rupa. Lalu ada side strip. Runway side strip terdiri dari garis putih penerus sepanjang setiap sisi runway untuk memberikan kontras dengan medan sekitarnya atau menggambarkan tepi pengerasan kekuatan penuh. Lalu ada display threshold marking. Di beberapa bandara diinginkan atau perlu untuk menggantikan landasan pacu ambang secara permanen. Ambang batas yang dipindahkan adalah yang telah dipindahkan jarak tertentu dari unjuk landasan. Terakhir ada taxiway marking. Marka taxiway terdiri dari marka centerline, marka holding position, dan seringkali marka tepi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia. Engine taxiway markings. Penandaan ini dirancang untuk memberikan panduan dan peringatan tambahan kepada pilot di persimpangan landasan pacu. Di sini terdapat closed runway and taxiway markings. Untuk runway yang ditutup sementara, marka runway tidak dihilangkan.
Persilangan biasanya bertipe sementara dan hanya ditempatkan di ujung landasan. Yang kedua ada taxiway designations yang didasarkan pada magnetic heading runway taxiway designators yang ditugaskan berdasarkan sistem urutan abjad, tidak bergantung pada arah pergerakan taxiway. Dan terdapat airfield signage, selain marka, rambu ditempatkan di lapangan terbang untuk membantu pilot dan mengarahkan pilot dan operator kendaraan darat ke titik-titik bandara. Selain itu, ada beberapa papan petunjuk untuk memberikan informasi kepada pilot. Runway distance remaining signs. Tanda ini ditempatkan di sisi landasan pacu dan memberikan informasi kepada pilot tentang beberapa banyak landasan pacu yang tersisa selama operasi lepas landas atau pendaratan. Taxiway guidance sign system. Tujuan utama dari sistem tanda panduan taxiway adalah untuk membantu pilot dalam melakukan taksi di bandara. Di bandara yang dikontrol, rambu-rambu tersebut melengkapi instruksi dari pengontrol lalu lintas udara dan membantu pilot dalam mematuhi instruksi tersebut. Selanjutnya di sini ada location signs. Yang pertama, tanda lokasi digunakan untuk mengidentifikasi taxiway atau runway di mana pesawat berada. Kedua, tanda-tanda lokasi juga digunakan untuk mengidentifikasi batas area keselamatan runway atau zona bebas hambatan. Yang ketiga, itu sebagai area kritis sistem pendaratan instrumen untuk pilot yang keluar dari landasan pacu. Yang kedua adalah direction signs. Yang pertama yaitu digunakan untuk menunjukkan arah taxiway lainnya yang mengarah keluar dari persimpangan. Yang kedua, rambu-rambu ini tidak boleh ditempatkan dengan rambu-rambu holding position dan tidak boleh ditempatkan di antara holding line dan runway. Yang terakhir yaitu destination signs. Yang pertama memiliki tulisan hitam dengan latar belakang kuning dan selalu berisi panah serta harus terdiri dari minimal 3 huruf untuk menghindari kebingungan dengan rambu petunjuk taxiway. Yang kedua, destination sign digunakan mengidentifikasi arah ke landasan pacu lepas landas untuk menunjukkan arah umum ke fasilitas bandara utama seperti apron, terminal penumpang, area kargo, apron militer, atau fasilitas penerbangan umum. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rapli. Information signs. Tanda-tanda ini disebut tanda informasi yang dapat digunakan. Misalnya untuk menunjukkan prosedur pengurangan kebisingan kepada pilot yang sedang lepas landas di landasan pacu tertentu. Tanda-tanda ini harus memiliki tulisan hitam dengan latar belakang kuning. Tanda-tanda ini tidak perlu dinyalakan. Selanjutnya ada taxiway ending sign. Sistem rambu tidak menyediakan rambu untuk tidak menunjukkan bahwa taxiway tidak berlanjut melewati persimpangan. Tanda ini ditandai dengan garis-garis diagonal hitam dan kuning yang berselang-seling. Lalu yang terakhir ada pedoman untuk merancang sistem tanda pandu menurut FAA. Tanda posisi holding, dan tanda lokasi taxiway harus dipasang pada posisi holding di setiap taxiway yang menyediakan akses ke runway. Tanda holding position harus dipasang pada setiap runway di mana runway tersebut bersinggungan dengan runway lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tomu. Signing conventions. Yang pertama itu ada destination signs, harus ditempatkan di depan persimpangan dan tidak boleh ditempatkan bersama dengan rambu lain. Yang kedua, information sign tidak boleh digabungkan dengan rambu-rambu wajib, lokasi arah, atau tujuan. Yang ketiga, semua tanda arah memiliki panah. Panah pada rambu harus diorientasikan ke arah perkiraan arah belokan. Yang keempat, rambu lokasi biasanya dimasukkan sebagai bagian dari susunan rambu arah yang terletak sebelum persimpangan taxiway.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Aprilia. Di sini terdapat sign, size, and location. Rambu petunjuk taxiway tersedia dalam 3 ketinggian. Bisa dilihat dari gambar tersebut. Pilihan tanda ukuran tertentu melibatkan beberapa faktor termasuk efektivitas, jarak bebas pesawat, ledakan jet, dan operasi pemindahan salju. Biasanya semakin besar rambu dan semakin dekat letaknya dengan runway atau taxiway edge, semakin efektif rambu tersebut. Sign operation. Konfigurasi signage di persimpangan taxiway bisa dilihat pada gambar tersebut. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.